Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saleh dan soleha. Apa kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, Ustazah tidak pernah lelah untuk mengingatkan kalian untuk selalu melaksanakan ibadah wajib pagi ya. Tetapi laksanakanlah ibadah wajib pagi itu berdasarkan niat dari hati untuk mendapatkan ridho Allah, bukan karena paksaan Ustazah ya. Dan Ustazah ingin mengingatkan kalian dengan rutinitas new normal agar kita selalu terhindar dari COVID-19 dan kita dapat menjaga kesehatan kita, yaitu dengan cara di rumah saja, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, dan gunakan masker saat keluaran ya anak-anak. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membacakan doa sebelum belajar. Tambah 9. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baiklah, untuk memulai, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada video pembelajaran sebelumnya, ayo, apa saja sih yang telah Ustazah sampaikan? Iya, benar. Pada video pembelajaran sebelumnya, Ustazah telah menjelaskan beberapa tugas anak soleh dalam kehidupan sosial. Antara lain, kita harus selalu bekerja sama dengan sesama kita, kemudian saling memaafkan jika terdapat kesalahan, dan juga selalu berteman dengan siapa saja. Kemudian, kita sudah belajar tentang pecahan uang. Kemudian kita sudah belajar tentang pengamalan sila pada Pancasila, dan kita sudah belajar tentang membuat batas buku yang lucu. Nah, pada pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran 4 subtema 4, yaitu kita akan belajar tentang tugas anak soleh dalam kehidupan sosial, yaitu berteman dengan siapa saja, yaitu dalam permainan tradisional. Nah, untuk itu, buka buku kalian di halaman 153, ada teks permainan bekel. Mari kita baca bersama-sama. Permainan bekel. Susan adalah anak Jawa keturunan Tionghoa. Ibunya berasal dari Jawa Tengah. Ayahnya seorang Muslim keturunan Tionghoa. Pada Ahad siang, Susan tampak bermain bekel di teras samping rumahnya. Ibu Susan datang untuk menemani Susan bermain. Ternyata ibu Susan sangat mahir bermain bekel. Susan menanyakan tentang bola bekel kepada ibunya. Menurut ibu Susan, bola bekel adalah bola membal yang terbuat dari karet. Cara bermainnya dengan posisi duduk. Bola bekel dilempar ke atas. Sebelum bola bekel menyentuh tanah sampai 2 kali, pemain harus bisa mengubah posisi biji bekel yang berjumlah 6 sampai pada beberapa tahap. Permainan bekel kebanyakan dimainkan oleh anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Permainan ini membutuhkan kecepatan dan ketepatan. Alat yang digunakan adalah bola bekel dan biji bekel. Permainan bola bekel aslinya berasal dari Belanda. Menjadi permainan tradisional karena sering dimainkan dan sudah ada sejak dahulu. Di Jawa Tengah, menjadi permainan favorit anak perempuan untuk mengisi waktu luang.
permainan bola bekel dapat mengembangkan karakter anak. Karakter yang dikembangkan adalah ulet, pantang menyerah, konsentrasi, berhati-hati, tenggang rasa, sabar, jujur, dan bertanggung jawab. Nah anak-anak, pada teks permainan bekel ini kita banyak sekali mendapatkan ilmu ya anak-anak ya, dari permainan tradisional yang namanya bola bekel. Nah, bola bekel ini ternyata dimainkan dengan posisi duduk anak-anak. Walaupun bola bekel ini kebanyakan dimainkan oleh anak perempuan, tetapi bisa saja anak laki-laki main bola bekel kok. Jadi jangan pernah membeda-bedakan ya. Kemudian, permainan bola bekel ini dapat mengembangkan karakter mulia loh nak, yaitu karakter ulet, pantang menyerah, konsentrasi, berhati-hati, tenggang rasa, sabar, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, sekarang Ustazah ingin bertanya kepada kalian, dari mana Ibu Susan berasal? Ya, benar. Ibu Susan berasal dari Jawa Tengah. Kemudian, pertanyaan yang kedua, kapan Susan bermain bekel? Hayo, kapan? Ya, benar. Pada Ahad siang. Yang ketiga, di mana Susan bermain bekel? Apa jawabannya, nak? Iya, jawabannya adalah di teras samping rumahnya. Kemudian yang keempat, karakter apa yang dikembangkan dengan permainan bola bekel? Iya, benar. Karakter yang dikembangkan adalah ulet, pantang menyerah, konsentrasi, berhati-hati, tenggang rasa, sabar, jujur, dan bertanggung jawab. Kemudian pertanyaan yang terakhir, bagaimana posisi kita saat bermain bekel? Ya, jawabnya adalah dengan posisi duduk. Wah, Masya Allah, mantap sekali ya nak ya. Nah, sekarang ada beberapa kosakata nih dalam pembahasan kita pada hari ini, yaitu antara lain ada kata ulet, tenggang rasa, sabar, dan juga jujur. Nah, sekarang Ustazah ingin bertanya kepada kalian, apa sih makna kata dari kata-kata tersebut? Nah, sekarang buka buku kalian di halaman 155 ya. Nah, anak-anak, untuk kata pertama adalah ulet. Makna kata ulet adalah tidak mudah putus asa. Nah, saat kita mengalami kegagalan, saat kita mengalami sebuah kesusahan, kita tidak boleh yang namanya putus asa. Kita harus ulet dan tekun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ya nak. Kemudian yang kedua adalah tenggang rasa. Tenggang rasa ini artinya adalah menghargai dan menghormati. Maksudnya saat kita bertemu, saat kita berteman dengan orang yang berbeda suku, agama dengan kita, itu kita harus menghargai dan menghormatinya. Jangan sesekali kalian sombong ataupun tidak mau berteman dengan orang-orang yang berbeda dengan kita ya nak. Karena di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua itu sama. Yang membedakan kita adalah keimanan. Keimanan itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Kemudian kata yang ketiga adalah sabar. Nah, sabar ini harus kita terapkan ya anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, arti sabar adalah tenang atau tidak tergesa-gesa. Kemudian kata yang keempat adalah karakternya anak soleh dan soleha, anaknya Ustazah nih, yaitu jujur. Nah, arti kata jujur adalah tulus, ikhlas, dan tidak berbohong. Nah, itu beberapa makna kata yang ada pada teks permainan bekel dan untuk karakter kita dalam kehidupan sehari-hari ya nak. Kemudian kita ke menghitung nilai belanjaan. Ika bermain bekel bersama teman di rumah. Ika ingin membeli 1 bola bekel dan 6 biji bekel. Harga bola bekel Rp10.000. Harga 6 biji bekel Rp6.000. Berapa rupiah yang harus dibayar Ika?
Nah anak-anak, bagaimana sih cara mengerjakannya? Ayo kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama adalah harga bola bekel, yaitu Rp10.000. Kemudian harga 6 biji bekel, yaitu Rp6.000. Maka kita jumlahkan semuanya. Rp10.000 ditambah Rp6.000, jawabannya adalah Rp16.000. Jadi uang yang harus dibayar Ika sebesar Rp16.000. Nah, sekarang coba kalian buka buku kalian di halaman 156. Nah, di situ ada tuliskan pecahan uang yang bernilai setara di kotak yang tersedia. Nah, uang yang harus dibayarkan Ika adalah sebesar Rp16.000. Untuk kotak yang pertama itu berisi pecahan uang berapa, Nak? Iya benar, itu adalah pecahan uang Rp2.000 sebanyak 8 lembar. 8 dikali Rp2.000 hasilnya adalah Rp16.000. Nah, untuk kotak yang kedua itu sudah ada cluenya, Nak. Uang Rp5.000 sebanyak 2 lembar. Kira-kira kita harus menambahkan uang berapa lagi ya agar mencapai Rp16.000? Iya benar, kita harus mencantumkan atau memasukkan sebanyak Rp6.000 lagi nih anak-anak. Uang Rp6.000 itu kita bisa dapatkan dari uang Rp2.000 sebanyak 2 lembar dan Rp1.000 sebanyak 2 keping. Jadi totalnya adalah Rp16.000. Nah, anak-anak coba deh di rumah tentukanlah uang Rp16.000 itu dengan pecahan uang yang berbeda nih anak-anak untuk kotak yang ketiga dan keempat. Nah, sekarang kita ke mewawancarai. Nah, sekarang Ustazah mau tanya deh sama anak-anak. Ada yang tahu tidak apa itu wawancara? Iya, benar. Wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara atau penanya dengan narasumber. Nah, anak-anak, terdapat beberapa cara wawancara yang baik, yaitu yang pertama, membuat daftar pertanyaan, kemudian menentukan topik pembicaraan, memilih narasumber, dan melakukan wawancara dengan sopan. Nah, sekarang karena kita belajar dari rumah, Ustazah ingin kalian mewawancarai orang tua yang ada di rumah kalian ya. Nah, wawancaranya itu terkait nama permainan tradisional yang tabelnya sudah ada di halaman 156 di buku kalian masing-masing. Nah, di situ ada 3 nomor untuk kalian tuliskan nama permainan tradisional beserta asal daerah dan juga dapat mengembangkan karakter seperti apa. Misalnya nama permainan tradisionalnya adalah gasing, asal daerahnya Pontianak misalnya ya. Dapat mengembangkan karakter apa? Yaitu dapat mengembangkan karakter sabar. Sabar menunggu agar gasingnya itu dapat bergerak atau berputar lebih lama. Nah, silakan kerjakan ya, Nak. Nah, sekarang kita ke ayo rumuskan di halaman 156. Yang pertama, memiliki karakter tenggang rasa adalah salah satu pengamalan Pancasila. Tenggang rasa dalam kehidupan sosial sangat diperlukan. Tenggang rasa merupakan pencerminan sila ke titik-titik Pancasila. Nah, simbol sila tersebut adalah, tugas kalian adalah menentukan tenggang rasa itu termasuk sila keberapa, kemudian simbolnya apa. Itu untuk yang pertama, untuk karakter tenggang rasa. Untuk yang kedua yaitu karakter sabar. Dan yang ketiga adalah karakter jujur. Silakan kalian kerjakan di buku kalian. Dan berikutnya cobalah kalian untuk mempresentasikannya atau menyampaikannya dengan orang tua yang ada di rumah ya. Sekarang kita ke ayo aplikasikan menghitung jumlah harga. Di sekolah ada bazar dan salah satu gerainya atau tokonya menjual alat dan bahan permainan tradisional. Perhatikan harga alat dan bahan permainan sebagai berikut.
bola bekel seharga 10.500, egrang seharga 8.000 rupiah, karung goni 5.000 rupiah, congklak 9.000 rupiah, kasti 13.000 rupiah, gasing 2.000 rupiah, layang-layang 1.500 rupiah, dan tali karet 6.000 rupiah. Nah, sekarang coba kalian lihat di soal nomor 1. Salman dan teman-teman ingin membeli barang-barang tersebut sesuai dengan uang yang mereka miliki. Coba kalian buka di halaman 158 di nomor 1. Salman memiliki uang 20.000 rupiah. Kira-kira barang apa saja yang dapat dibeli Salman? Nah, sekarang Ustazah ingin memberikan contoh kepada kalian ya. Nah, Salman itu memiliki uang sebesar 20.000 rupiah. Jadi, barang-barang yang dapat dibeli Salman adalah harus di bawah 20.000 rupiah ataupun pas 20.000 rupiah. Nah, Ustazah sih kira-kira Salman akan membeli congklak sebanyak 1. Jadi, dengan harga 9.000, jumlah harganya adalah 9.000 rupiah. Yang kedua, Salman akan membeli gasing sebanyak 2 yang harganya 2.000, jadi jumlah harganya 4.000 rupiah. Dan yang ketiga, Salman akan membeli layang-layang. Ustazah kira-kira dia akan membeli sebanyak 4 buah layang-layang seharga 1.500 rupiah yang nantinya berjumlah 6.000 rupiah. Kemudian nilai harga keseluruhannya adalah 9.000 rupiah ditambah 4.000 rupiah ditambah 6.000 rupiah adalah 19.000 rupiah. Nah, itu di bawah 20.000 rupiah kan, Nak? Jadi barang-barang itulah yang dapat dibeli oleh Salman. Itu menurut Ustazah. Menurut kalian bagaimana ya, Nak ya? Silakan kerjakan di buku kalian masing-masing ya. Nah, anak-anak, sekarang kita ke menyusun cerita. Buatlah sebuah cerita dengan menggunakan kata-kata berikut ini, yaitu ulet, pantang, menyerah, jujur, berhati-hati, tenggang rasa, konsentrasi, sabar, bertanggung jawab. Nah, silakan kalian buat sebuah cerita singkat ya di buku kalian untuk sebagai bahan belajar mandiri kalian. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini telah selesai ya, Nak ya. Nah, Ustazah ingin berpesan kepada kalian, kita sebagai makhluk hidup atau sebagai manusia, kita harus berteman dengan siapa saja. Jika kita bermain dengan siapa saja. Nah, maka dari itu, mari kita bermain bersama teman-teman kita. Karena melalui berteman, kita bisa berlatih bersosialisasi atau saling bercengkrama yang dapat meningkatkan tali silaturahmi atau tali persaudaraan antar umat manusia. Masya Allah, ternyata bermain itu menyenangkan dan juga bermanfaat ya, Nak. Tetapi ingat, jikalau bermain kita harus ingat waktu. Jangan sampai kita melupakan kewajiban dan hak kita yang ada di rumah maupun di sekolah ya, Nak. Nah, hal ini juga sejalan nih dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka bertengkar. Nah, maka dari itu Allah menyuruh kita, memerintahkan kita untuk selalu berteman dan menjalin hubungan yang baik dengan sesama umat manusia. Jadi jangan sesekali untuk mencari sebuah pertengkaran, karena Allah sangat benci dengan orang-orang seperti itu. Semoga kita dijauhkan ya, Nak, dengan sikap seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang Ustazah berikan dapat diterima dengan baik ya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Semangat ya belajar dari rumahnya soleh dan solehah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.